Oseania adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis ataupun geopolitis yang terdiri atas sejumlah kepulauan yang berada di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Oseania merupakan benua dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua setelah Antartika. Berikut ini merupakan pembagian negara yang ada di Oseania. Yang pertama itu ada negara Nauru. Nama resminya adalah Republik Nauru dan sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pleasant. Nauru ini tidak memiliki ibu kota. Yang kedua ada Palau dengan nama resmi Republik Palau dengan terdiri dari 8 pulau utama dan 250 pulau kecil. Kepulauan Mariana Utara. Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara adalah sebuah persemakmuran milik Amerika Serikat di Samudra Pasifik Barat. Ia terdiri dari 15 pulau yang terletak di antara Hawaii dan Filipina. Kepulauan Mariana ini mempunyai ibu kota yaitu Saipan. Lalu selanjutnya ada Kepulauan Marshall. Lalu selanjutnya ada Kiribati dengan nama resmi Republik Kiribati. Sistem pemerintahannya yaitu campuran dengan bentuk pemerintahan Republik Sistem Campuran dan merdeka pada tanggal 12 Juli 1979. Lalu kondisi geografisnya, Kiribati ini memiliki 32 atol dan 1 pulau terpencil yang membentang dari belahan timur ke barat serta belahan utara ke selatan dengan iklimnya yaitu iklim maritim karena dari faktor lokasi. Kiribati juga memiliki cagar alam yang sangat indah yaitu Phoenix Island Protected Area, yaitu sebuah cagar alam laut yang dilindungi dan terbesar di dunia dengan keindahan terumbu karang dan 500 spesies ikan. Lalu selanjutnya ada Tuvalu dengan nama resmi Tuvalu, ibu kotanya adalah Funafuti, bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional. Lalu ada Kepulauan Solomon, yang nama resminya adalah Solomon Islands. Kondisi sosialnya yaitu mayoritas masyarakat di Kepulauan Solomon adalah beretnis Melanesia seperti orang Papua. Lalu untuk agamanya yaitu dominan di Kepulauan Solomon adalah Kristen dengan jumlah penduduk 647.581 jiwa pada tahun 2017. Masyarakat Kepulauan Solomon memiliki ciri khas unik yaitu memiliki rambut pirang. Hal ini terjadi karena adanya mutasi gen yang muncul secara independen dan bertahan dalam populasi Melanesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pipit Fitria dengan NPM 18-17007. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 negara yang terdapat di benua Oseania. Yang pertama yaitu negara Fiji, kedua negara Samoa, yang ketiga yaitu negara Papua Nugini. Nah, langsung saja kita masuk ke negara Fiji. Negara Fiji ini dengan nama resminya Republik Fiji, ibu kota Suva, bahasa resminya itu bahasa Inggris, Fiji dan Hindi Fiji. Bentuk pemerintahannya itu Republik parlementer, sistem pemerintahannya parlementer, kemerdekaannya pada tanggal 10 Oktober 1970 dan menurut republiknya tanggal 7 Oktober 1987. Nah, lalu ada bendera dan lambang dari negara Fiji. Bendera Fiji ini menampilkan bidang berwarna biru muda dengan motif Union Jack di pojok kiri atas bendera. Simbol Union Jack ini digunakan karena Fiji merupakan negara bekas jajahan Inggris. Sementara warna biru muda ini digunakan sebagai warna latar bendera untuk menyimbolkan Samudra Pasifik yang mengelilingi daratan Fiji. Nah, lalu di bagian kanan bendera ini terdapat simbol berbentuk tameng yang aslinya merupakan lambang negara Fiji. Pada simbol tameng ini yang sama terdapat motif palang berwarna merah dengan gambar singa kuning yang sedang memegang. Nah, lalu ada sejarah negara Fiji. Fiji ini berasal dari Asia Tenggara. Lalu jauh dari sebelum kedatangan bangsa Eropa yang ingin menjajah pada abad ke-17. Namun hal tersebut masih belum bisa menjadi bukti kuat terhadap adanya asal-usul kependudukan masyarakat Fiji. Sehingga pada akhirnya terdapat catatan yang berisi bahwa Kepulauan Fiji ini ditemukan pertama kalinya oleh penjajahan yang berasal dari Belanda yaitu Abel Tasman. Nah, saat ini dia sedang berusaha mencari benua selatan besar di tahun 1964
6/3. Nah, pada abad ke-19 ini barulah orang-orang yang berasal dari Eropa tiba memutuskan tanggal secara permanen di Kepulauan Fiji. Pada tahun 1974, Kepulauan Fiji ini jatuh di tangan Kerajaan Inggris. Hingga pada akhirnya Republik Kepulauan Fiji ini merdeka pada tanggal 10 Oktober 1970 setelah dijajah selama 96 tahun. Nah, Republik Kepulauan Fiji ini sebuah negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik, di sebelah timur Vanuatu, lalu sebelah barat Tonga, dan sebelah selatannya dari Tuvalu. Nah, Fiji ini memiliki 322 pulau, dan diantaranya 106 berpenghuni. Selain itu, ada pula 522 pulau kecil. Kedua dari pulau terbesar ini yaitu Viti Levu dan Manua Levu, yang penghuninya meliputi 82% dari keseluruhan penduduk saat ini. Lalu, pada abad ke-19, orang-orang yang berasal dari Eropa tiba dan memutuskan secara tinggal permanen di Kepulauan Fiji pada tahun 1874. Kepulauan Fiji ini jatuh dengan tangan Kerajaan Inggris. Lalu, terjadi kudeta oleh militer pada tahun 1987 yang disebabkan oleh adanya keprihatinan terhadap pemerintah yang saat itu didominasi komunitas Indo-Fiji dan India. Nah, pada tahun yang sama itu terjadi lagi kudeta yang mengakibatkan harus menghilangnya monarki Britania, sehingga gubernur jenderal ini harus diganti oleh presiden atau non-eksekutif. Sebelumnya, bernama Dominion Fiji ini berubah menjadi Republik Fiji pada tahun 1997. Lalu berubah lagi menjadi Republik Kepulauan Fiji. Hingga saat ini, Fiji ini menggunakan bendera Inggris dan terdapat dari tambahan Union Jack. Selain itu, dalam bendera ini juga terdapat lambang dari negara Fiji yang pisang merpati putih tebu yang diartikan perdamaian antara Fiji dan Kerajaan Inggris. Lalu masuk ke kondisi fisik. Kondisi fisik ini ada letak astronomis, iklim, luas, dan batas wilayah. Nah, letak astronomis negara Fiji ini secara astronominya terletak di antara 15,48 derajat lintang selatan sampai 19,38 derajat lintang selatan dan 176 derajat bujur timur hingga 178 derajat bujur timur. Lalu ada iklim. Nah, iklim di negara Fiji ini beriklim tropis. Negara Fiji mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Suhu maksimumnya sepanjang tahun umumnya rata-rata di antaranya 78 dan 86 derajat Fahrenheit. Lalu luas wilayah Fiji ini sebesar wilayah 1,26 juta km persegi dengan luas daratannya 18.272 km persegi dan terdiri dari sekitar 332 pulau. Nah, ada batas wilayah. Batas wilayah ini diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Tuvalu dan Samoa, lalu sebelah selatan berbatasan dengan Selandia Baru, lalu sebelah barat berbatasan dengan Vanuatu, dan sebelah timur berbatasan dengan Tonga. Nah, ada topografi. Topografi di sini, Fiji adalah sekelompok pulau vulkanik di Pasifik Selatan, terletak sekitar 4.450 km dari barat dan Honolulu, dan pada kedalaman yaitu 1.770 km. Utara Selandia Baru dari 332 pulau dan 522 pulau kecil yang membentuk Nusantara. Sekitar 106 dihuni secara permanen. Total luas tanah adalah 18.272 km persegi dan ini memiliki 26 terbesar di zona. Nah, lalu ada topografi. Topografi Fiji ini sekelompok pulau vulkanik di Pasifik Selatan terletak sekitar 4.450 km dari barat daya Honolulu dan 1.770 km utara Selandia Baru dari 332 pulau dan 522 pulau kecil yang membentuk Nusantara. Sekitar 106 yang dihuni secara permanen dengan total luas tanahnya adalah 18.272 km persegi, lalu memiliki 26 terbesar di zona ekonomi eksklusif dari 1.282.978 km persegi. Nah, kedua pulau ini bergunung-gunung dengan puncak setinggi 1.300 meter di bawah permukaan laut yang menjulang secara tiba-tiba dari pantai dan ditutupi oleh hutan tropis. Dengan hujan derasnya
304 cm atau 120 inci setiap tahunnya. Turun di sisi angin tenggara yang menutupi bagian pulau-pulau dengan hutan tropis yang lebat. Lalu dataran rendahnya ini di bagian barat dari masing-masing pulau utama dilindungi oleh pegunungan yang memiliki musim kemarau yang ditandai dengan baik dan cocok untuk tanaman seperti tebu. Nah, lalu ada geologi. Geologi di sini, Fiji terletak di daerah tektonik yang kompleksnya antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik, yaitu platform. Fiji ini terletak di zona yang dibatasi dengan garis patahan perpanjangan aktif di mana sebagian besar gempa dangkal berpusat. Pada garis patahan ini ada zona fraktur Fiji di utara, zona perpanjangan di barat, dan zona fraktur Hunter dan Lauris di timur. Batu pasir Mio, Pliocene, dan Napal kelas menjadi epiklastik dan vulkanik andestik dan dari grup Suva. Nah, di mana kelompok ini membentuk tabelan Korotini di tengah pulau, termasuk puncak Seseleca, di mana terdiri dari 1.380 kaki atau 420 meter. Gunung Nasorevu dengan ketinggian 338,6 kaki atau 1.332 meter. Dan Ulingungala yaitu kelompok Pliocene undu di bagian timur. Laut pulau terdiri dari breksi, tufa, dan aliran riolit dan dasit yang dilapisi oleh lapisan batu apung. Pleistocene mangrove digunakan di bagian barat daya pulau dan terdiri dari aliran porofritik dan vulkanoklastik yang bergradasi pada Greywaves. Nah, lalu ada flora fauna. Flora di sini terdiri ada bunga sepatu, di mana bunga sepatu ini berbagai 3.000 spesies di flora Fiji. Sepertiga yang kebetulan endemik ini melibatkan banyak pilihan jenis pakis dan anggrek. Bunga kembang sepatu ini termasuk kembang bunga negara Fiji yang menjadi tangi mausia, pohon anggur, kayu, dan bunga putih ungu dalam warna merah. Lalu ada pohon bambu. Nah, pohon bambu di sini termasuk menjadi daya tertarik di mana untuk membudidayakan bambu di negara Fiji ini mengharapkan Indonesia dapat memberikan contoh bambu yang genetik dan yang baik. Dengan itu, dalam penelitian jenis terhadap bambu tersebut, Kepulauan Fiji ini mengundang delegasi dari Fiji untuk melihat secara langsung sejenis bambu yang layak tersebut. Lalu ada fauna. Fauna di sini ada burung merpati emas. Burung merpati emas ini sekitar dari spesiesnya 100 di Fiji. Nah, burung ini terdirinya dari merpati emas, oranye, kadafu, bersinar beo, Fiji, wallabies, beo mus merah, beo sulfur, dan lainnya. Lalu ada burung elang. Burung elang juga yang termasuk di negara Fiji. Nah, masuk ke sumber daya alam. Sumber daya alam di sini yaitu diberkahi dengan hutan, mineral, dan sumber daya ikan. Fiji adalah salah satu negara yang lebih maju dari negara-negara di Kepulauan Pasifik. Meskipun masih bergantung dengan sektor primer, sumber daya alam termasuk kayu, ikan, emas, tembaga, minyak lepas pantai, dan tenaga air. Fiji mengalami periode pertumbuhan pesat pada tahun 1960 dan 1970, tetapi mengalami stagnasi pada tahun 1980-an. Nah, kudeta ini pada tahun 1987 yang menyebabkan kontraksi lebih lanjut. Nah, di mana ada perkembangan ini mengantarkan adanya booming pertambangan untuk Fiji dengan produksi emas yang meningkat lebih dari 100 kali lipat. Lalu ada kondisi sosial. Dengan demografinya pada sensus 2007 menemukan bahwa populasi permanen Fiji ini yaitu 884.887 yang dibandingkan dengan 837.271 pada sensus 2007. Dengan kepadatan penduduknya saat itu pada tahun 2007 adalah 45,8 jiwa per kilometer persegi. Dan angka harapan hidupnya ini secara keseluruhan di Fiji adalah 67 tahun. Sejak tahun 1930-an ini populasi Fiji meningkat
dengan kecepatan 1,1% per tahunnya. Dan sejak tahun 1950 ini, angka kelahiran Fiji terus meningkat melebihi angka kematian. Yang dimana pribumi Fiji ini, penduduk asli dari Fiji ini yaitu campuran dari Polinesia dan Melanesia yang dihasilkan dari migrasi asli ke Pasifik Selatan dari waktu ke waktu. Populasi Indo-Fiji ini meningkat pesat dari 61 orang yang dibawa dari India antara tahun 1879 dan 1916, lalu dengan bekerja di ladang tebu. Nah, di mana penduduk asli dari Republik Kepulauan Fiji ini bangsa Lapita yang sudah berada di Fiji sejak 3000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, Fiji ini merupakan negara multinasional yang dimana penduduknya ini memiliki keragaman suku agama dengan sekitar 40% penduduk negara Fiji berasal dari India ataupun Pakistan. Nah, dimana mereka ini datang sebagai budak untuk bekerja di perkebunan tebu saat terjadi penjajahan oleh bangsa Inggris di Fiji, sehingga secara tidak langsung agama Hindu ini ikut berkembang di negara. Nah, lalu ada etnis. Etnis di sini mayoritas penduduk Fiji adalah etnis Itaukei, didominasi Melanesia dengan campuran Polinesia dan etnis India. Lalu ada agama. Agama yang berada di negara Fiji ini agama Hindu, agama Islam, Ahmadiyah, dan aliran lainnya. Lalu ada bahasa. Bahasa di Fiji ini menggunakan bahasa Inggris, lalu Itaukei, dan Hindi. Nah, dengan pendidikan. Adapun pendidikan di negara Fiji yang dikombinasi oleh multikulturalisme dan multiras dan yang memungkinkan adanya bimbingan dan administrasi berbagai organisasi keagamaan ataupun kementerian pada pendidikan di Fiji ini sedang mengambil langkah besar untuk mensubsidi biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan adanya menjadikan terjangkaunya oleh semua orang. Kementerian prihatin tentang semua aspek pendidikan yang menempatkan semua untuk mengalokasikan sumber daya pendidikan dengan bijaksana. Semua orang ini tentu ke daerah pedesaan. Kok susah? Mau di-pause? Iya, kejauhan. Pause. Nah, di mana dalam sistem pendidikannya ini diurus oleh pemerintah, tetapi sebagian besar sekolah dikelola oleh komite lokal atau komunitas ras tunggal. Seorang dapat diterima di sekolah menengah dengan mengikuti ujian kompetitif dan siswa harus membayar sejumlah biaya. Sisanya subsidi oleh pemerintah. Nah, di mana dengan tingkat tersier ada 3 universitas di Fiji, yaitu Universitas Nasional Fiji, Universitas Pasifik Selatan, dan Universitas Fiji. Nah, di mana nasional universitas ini negeri utama yang terdiri dari perguruan tinggi kedokteran, bisnis, pertanian, humaniora, dan teknik. Nah, dengan merupakan rumah bagi organisasi produktivitas nasional Fiji ini, dalam Akademi Maritim, Fiji University of the South Pacific, dan Universitas Regional Asia Pasifik, Regional Pasifik maksudnya, dengan kampus-kampus di sejumlah pulau Pasifik. Nah, di mana didirikan oleh sebuah gereja dan berbasis di barat. Pada hal ini, pemerintah telah membuat kebijakan untuk mencoba meningkatkan kemudahan dalam akses pendidikan tinggi sehingga dapat menerapkan skema pinjaman siswa yang disebut dengan skema pinjaman pendidikan tersier. Nah, di mana yang dimaksudkan memberikan pembiayaan kepada siswa untuk memenuhi syarat dari lembaga pendidikan Fiji yang disetujui. Akan tetapi, jika dilihat dari secara finansial, meningkatkan akses yang diadili oleh pendidikan tinggi ini dengan sejalan dengan visi pemerintahan Fiji di mana membangun Fiji yang lebih cerdas. Dengan hal itu juga siswa sekolah dasar dan menengah bagi mereka yang berasal dari keluarga yang pendapatan gabungan kurang dari 15.000. Lalu dilihat dari skema tarif subsidi siswa sekolah dasar ini, menengah, ataupun bagi mereka yang berasal dari keluarga yang dengan pendapatan gabungan kurang dari 15.000 US dollar yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memudahkan akses, yang dimana dapat pergi ke sekolah diperluas untuk mereka yang berpergian dengan minibus. Lalu ada kesehatan. Kesehatan di Fiji ini memutuskan pada tahun 1977 untuk mengambil pendekatan berbasis desa untuk perawatan kesehatan primer dengan jaringan bertugas
kesehatan desa. Hal ini berdampak terutama dalam perbaikan sistem air dan pembuangan limbah. Tetapi negara ini tentunya sangat kekurangan dokter dan perawat yang berkualitas. Program tersebut ini dikritik karena kurangnya pengawasan yang tepat terhadap standar kesehatan di masyarakat dan desa. Sekretaris Asosiasi Medis Fizi ini mengatakan bahwa sebanding dengan negara berkembang lainnya, lebih dari 70% pengeluaran pemerintah untuk perawatan kesehatan digunakan untuk layanan rumah sakit. Nah, jika dilihat dari sumber data di mana kesehatan Fizi ini terdapat 67,4. Dalam hal ini Fizi tentunya masih kurang. Jika dilihat dari akses kesehatan, tentunya dari perpajakan umum karena tidak ada jaminan kesehatan sosial. Pada tahun 2012 ini, pada tahun yang lalu, sekitar 9,4% dari keseluruhan pengeluaran pemerintah, yang dimana total pengeluaran kesehatan ini 4% dari produk domestik bruto pada tahun 2012. Dengan hal ini, sepertiga dari adanya PDB ini, bahwa terdapat jaringan 98 panti jompo mirip dengan pos kesehatan dan sebagian besar di daerah pedesaan 84 pusat kesehatan yang dimana dikelola oleh dokter atau perawat dan 19 rumah sakit subdivisi di seluruh negeri. Nah, dimana 61-nya ini terdiri dari pengeluaran publik untuk panti jompo dan 26%-nya untuk pengeluaran perawatan rawat inap rumah sakit yang ditujukan adanya layanan bagi 20% penduduk termiskin. Dan pada hal ini terdapat juga 130 klinik dokter umum di swasta. Nah, lalu adapun ekonomi yang terdapat di negara Fiji, diantaranya yaitu pariwisata yang telah berkembang pesat sejak awal 1980-an, merupakan kegiatan ekonomi utama di kepulauan tersebut. Lebih dari 400.000 orang mengunjungi Fiji pada tahun 1999. Tidak termasuk penumpang kapal pesiar, sekitar seperempatnya berasal dari Australia dengan kontingen besar berasal dari Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Lebih dari 62.000 turis adalah orang Amerika yang terus-menerus berada di wilayah negara ini untuk mengunjungi wisata yang berada di negara Fiji. Lalu adapun industri. Nah, industri di sini yaitu telah berkembang pesat sejak diberlakukannya pembebasan pajak pada tahun 1988. Dengan hasil industri tersebut telah meningkat hampir 10 kali lipat sejak tahun itu. Adanya ikan, kayu, molase, minyak kelapa, dan jahe juga merupakan ekspor yang penting, meskipun dua ekspor terakhir mengalami penurunan. Nah, lalu ada perdagangan. Perdagangan di sini mengalami defisit perdagangan yang besar. Impor tahun 1998 mencapai 721 US dollar juta dan ekspor 510 US dollar juta, sehingga defisitnya itu 160 juta US dollar. Nah, dilihat dari indikator kuantitatif di negara Fiji bahwa dalam indikatornya 0,743 dan menempati ranking 93. Nah, di mana pendapatan per kapitanya di negara maju ini 27,790 dengan pertumbuhan penduduk 0,1%. Nah, dengan di negara berkembangnya itu pendapatan per kapita 4.240, di negara Fiji 10,140, lalu pertumbuhan penduduknya 0,1%, dan di negara berkembang 1,5%, dan di negara Fiji 0,7%. Nah, dilihat dari angka kematian bayinya ini 6 di negara maju, negara berkembang 57, dan di negara Fiji 12,5. Dilihat dari usia harapan hidupnya, di negara maju ini yaitu terdapat 77 dan negara berkembang terdapat 65, dan di negara Fiji terdapat 67,25. Nah, dapat dikatakan negara Fiji ini merupakan negara berkembang, di mana dilihat dari indikatornya ini tentunya sangat rendah. Nah, adapun indikator kualitatif maksudnya, yaitu di mana adanya etos kerja dan pola pikirnya rendah, tingkat pendidikannya tinggi, mata pencahariannya yaitu mayoritas sektor pertanian, dan tingkat kesehatannya rendah, tingkat kesadarannya rendah. Nah, dapat diketahui dilihat dari pendidikannya tinggi merupakan negara Fiji ini yang dimana terdapat beberapa universitas negeri di negara Fiji tersebut. Baik, di sini ada negara Samoa, di mana negara Samoa ini diantaranya
Ada ibu kota, yaitu bernamakan Apia, nama resminya Independent State of Samoa. Dengan bahasa resminya ini Samoa dan Inggris, lalu kepala negaranya itu presiden, pemerintahnya itu republik parlementer dengan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari pada tahun 1962. Nah, lalu dapat dilihat ada bendera dan lambang negara Samoa. Nah, negara Oseania ini di masa lampau pernah dikuasai oleh Jerman dan Selandia Baru. Bendera Samoa ini menampilkan warna dominan merah dengan bidang persegi panjang berwarna biru di bagian pojok kiri atasnya. Di bidang persegi panjang tersebut terdapat 5 simbol bintang putih yang membentuk pola layang-layang dengan lambang negara Samoa yang terinspirasi dari lambang PBB. Nah, saat Selandia Baru ini memerintah Samoa Barat pertama-tama sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian sebagai perwalian PBB, sampai Samoa mencapai kemerdekaannya pada tanggal 1 Juni 1962, di mana sebagai Samoa Barat ini Samoa adalah negara Polinesia pertama yang memulihkan kemerdekaannya pada abad ke-20. Lalu dilihat dari kondisi fisik negara Samoa ini terletak di wilayah Polinesia, Samudra Pasifik dengan luas wilayah negara ini yaitu 2.842 km persegi, terdiri dari 2 pulau besar yaitu Opulu dan Savaii yang mencakup 99% luas wilayahnya, dan 8 pulau kecil dengan letak astronominya yaitu di antara 13,4 derajat lintang selatan hingga 14,1 derajat lintang selatan dan 171 derajat bujur timur hingga 173 derajat bujur timur. Nah, di mana terdiri dari batas wilayah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Cook, di sebelah baratnya ini berbatasan dengan Fiji, Tonga, Vanuatu, dan Tuvalu, lalu di sebelah timurnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, adapun topografi di Samoa ini, negara Samoa ini, di mana secara geografis Samoa adalah terletak sekelompok pulau yang di Samudra Pasifik Selatan ataupun Oseania antara Hawaii dan Selandia Baru dan di bawah garis khatulistiwa di belahan bumi selatan dengan total luas lahannya itu 1993 persegi dan terdiri dari 2 pulau utama serta beberapa pulau kecil dan pulau tak berpenghuni. Nah, dilihat dari iklimnya pun Samoa ini memiliki iklim tropis karena memiliki ringan untuk menghangatkan suhu sepanjang tahun. Samoa juga memiliki musim hujan dari bulan November sampai April dan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Nah, di mana dalam ibu kotanya ini memiliki Januari suhu rata-rata tingginya itu 86 Fahrenheit dan jumlah rata-rata suhunya itu rendah dari 73,4 derajat Fahrenheit. Nah, lalu dilihat dari kondisi sosial. Kondisi sosialnya di negara Samoa ini dilihat dari demografi, terdiri dari 92,6% populasi adalah etnis Samoa. 7%-nya itu Euronesian, di mana Euronesian ini keturunan campuran Eropa dan Polinesia. Dan 0,4 yaitu Eropa. Nah, di mana hanya etnis Maori di Selandia Baru yang melebihi jumlah etnis Samoa di antara kelompok etnis Polinesia. Nah, dengan itu dilihat dari etnis Polinesia ini merupakan kepulauan pulau-pulau terbesar di Samudra Pasifik. Nah, di mana membentang dari barat Pasifik hingga ke selatan Melanesia. Nah, dilihat dari kondisi sosialnya di mana 92,6% populasi adalah etnis Samoa, 7% Euronesian, nah di mana yaitu keturunan campuran Eropa dan Polinesia, dan 0,4% adalah orang Eropa. Nah, hanya etnis Maori di Selandia Baru yang melebihi jumlah etnis Samoa ini antara kelompok etnis Polinesia. Polinesia ini merupakan kumpulan pulau-pulau terbesar di Samudra Pasifik, membentang dari barat Pasifik hingga ke selatan Melanesia, dengan luasnya yaitu 294.000 km persegi, dengan luar permukaan airnya ini lebih dari 50 juta km persegi. Polinesia ini mencakup sekitar 1.000 pulau, di mana yang tergabung dalam 11 unit politik Amerika Samoa, Cook Island, French Polynesia, New Zealand, New Pitcairn Island, Samoa,
Tokelau, Tonga, Tuvalu, dan Wallis and Futuna Island. Nah, lalu ada bahasa. Bahasa di Samoa ini yaitu bahasa Inggris, di mana merupakan bahasa resmi dari negara Samoa ini. Meskipun begitu, penutur bahasa Samoa ini lebih banyak dari penutur bahasa Inggris. Lalu dilihat dari agama, terdapat Gereja Jemaat Kristen Samoa, Katolik Roma, Metodis, Majelis Tuhan, Gereja Yesus Kristus, Masehi Advent dari hari ke-7. Nah, adapun flora fauna di negara Samoa. Yang pertama yaitu ada bunga. Bunga di sini dinamakan bunga Hibiscus thaliacea. Lalu ada bunga plumeria. Nah, lihat dari faunanya itu terdapat burung. Nah, di burung ini Polynesian White-legged Honeyeater. Nah, di mana burung ini termasuk burung endemik dari Samoa yang juga dapat ditemui di Amerika Samoa dan Fiji, yang mempunyai ukuran sedang, berhabitat di area hutan mangrove dan hutan perbukitan. Sedangkan ukurannya ini berkisar antara 19 sampai 21 cm dengan berat mencapai 34 gram serta mempunyai warna olive dan hijau gelap. Lalu ada flat-billed kingfisher. Nah, burung ini unik, yang dimana termasuk ke dalam burung endemik juga. Berasal dari Samoa yang berhabitat di berbagai area baik hutan maupun ladang. Burung ini bernama latin Todirapus recuvirotris. Ini memiliki panjang tubuh hingga mencapai 22 cm serta memiliki warna cantik perpaduan antara biru putih paruh berwarna hitam. Nah, di mana makanan dari burung ini berupa serangga, hewan vertebrata kecil dan buah-buahan. Lalu ada ekonomi. Dilihat dari ekonomi, yaitu ada perdagangan Selandia Baru, di mana Selandia Baru adalah mitra dagang utama dari Samoa. Biasanya dalam perdagangan ini menyediakan antara 35% maksudnya sampai 40% impor dan membeli 45% sampai 50% ekspor. Lalu Australia, Samoa Amerika, dan Amerika Serikat dan Fiji juga merupakan mitra dagang penting. Impor utamanya yaitu makanan dan minuman, pasokan industri, bahan bakar, sektor primer, pertanian, kehutanan, dan perikanan yang ada di dalamnya. Lalu memperkerjakan hampir 2/3 angkatan kerja yang menghasilkan 17% dari PDB. Ekspor utama dari Samoa ini yaitu produk kelapa dan ikan. Nah, di mana dilihat dari penangkapan ikan ini cukup berhasil dari perairan Samoa ini, tetapi industri perikanan terbesar dipimpin oleh Van Camp Starkis, yang dimana di Samoa ini adanya manajemen Starkis mengumumkan oleh bahwa mereka ini melanjutkan pembangunan proyek membeku ledakan di Asia beroperasi pada tahun 2002. Lalu ada pertanian. Pertanian di sini Samoa ini diproduksi pada tahun 2018 adanya 180 ribu ton kelapa, 25 ribu ton talas, 22 ton pisang, dan 6,6 ribu ton ubi, lalu 4,6 ribu ton nanas, 40,1 ribu ton mangga yang termasuk dalam buah-buahan manggis dan jambu biji, dan 30,4 ribu ton pepaya. Nah, di mana ekonomi dalam negara Samoa ini tentunya sangat pesat dilihat dari pertanian. Lalu ada manufaktur. Manufaktur di sini hingga pada tahun 2017 industri ini menyumbang lebih dari 1/4 PDB yang memperkerjakan kurang dari 6% angkatan kerja, di mana usaha industri ini terbesar adalah Yazaki Samoa, sebuah perusahaan milik Jepang yang memproses adanya kawat pengaman otomotif untuk diekspor ke Australia di bawah pengaturan akses dalam pasar yang lunak. Nah, dilihat dari penerimaannya itu di negara Samoa ini sejumlah 1,5 juta US dollar dan 3,03 juta per tahun US dollar. Dalam pengirimannya ini resmi muncul sebagai ekspor barang dagang. Di Yazaki Samoa ditutup pada tahun 2017, tetapi pada tahun yang sama ini pabrikan Selandia Baru memproduksi unit kabel didirikan di Samoa pabrik yang sama digunakan oleh Yazaki. Nah, dilihat dari indikator kuantitatifnya, negara Samoa ini dari indeksnya yaitu 0,715 dan
mendapati ranking 111 ya. Terus dilihat dari indikatornya, pendapatan per kapita di negara maju 27,790, di negara berkembang 4.290, negara Samoa 6.260 pada tahun 2018. Lalu pertumbuhan penduduknya di negara maju 0,1%, di negara berkembang 1,5%, dan di negara Samoa yaitu 0,4%. Dilihat dari angka kematian bayi yaitu 6 di negara maju, di negara berkembang 57, dan di negara Samoa 81. Dilihat dari usia harapan hidupnya ini 77, dan di negara berkembang yaitu 65, di negara Samoa yaitu 73,05. Nah, lalu dilihat dari indikator kualitatif. Dilihat dari etos kerja dan pola pikirnya itu rendah, tingkat pendidikannya rendah, mata pencahariannya rendah, tingkat kesehatan rendah, lalu tingkat kesadarannya hukum tinggi. Nah, dapat dilihat dari indikator kualitatif tingkat kesadaran hukum tinggi ini bahwa adanya perlindungan hak asasi manusia pada tahun 1979, pemilu pertama kalinya yaitu Nontama Aiga yang dibentuk, terpilih sebagai Perdana Menteri, terpilihnya Tupo Ola Evi menjadi Perdana Menteri, di mana pendukungnya ini mendapat tantangan keras dari berbagai kalangan di Volno yang menimbulkan kontroversi besar. Pada saat itu karena dengan adanya hal tersebut mengalahkan seorang calon Tama Aiga yang dibentuk untuk menantang Perdana Menteri saat itu. Nah, pada pemilihan parlemen ini diadakan pada bulan Maret dalam Partai Pelindungan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Tuila Eva memenangkan 30 dan 49 dari kursi Volno saat itu. Nah, di mana bahwa adanya partai politik ini adalah Partai Samoa, Partai Kristen, dan Partai Politik Proses Progresif Samoa. Nah, dengan hal ini besar ketiga dari Partai Samoa ini cukup untuk diakui secara resmi di Volno sebagai partai posisi resmi untuk membutuhkan setidaknya 80 anggota parlemen. Nah, di mana dalam kesadaran tingkat hukum ini tentunya negara Samoa ini sangat menaati peraturan dari pemerintahan yang telah ditetapkan. Lalu negara selanjutnya ada Papua New Guinea dengan ibu kotanya Port Moresby. Bahasa resminya Inggris, Tok Pisin Hirimotu, dengan pemerintahan konstitusionalnya itu kesatuan parlementer monarki, di mana kemerdekaan dari Australia ini menurut Teroteri Papua pada tanggal 6 November tahun 1883, menurut New Guinea di Jerman yaitu tanggal 3 November 1884, lalu Teroterinya New Guinea ini pada tanggal 28 Juni 1919, Teroteri Papua dan New Guinea ini pada tanggal 1 Juli 1949 dengan luas 462.840 km persegi. Lalu ada sejarah. Nah, sejarah di sini manusia yang menetap di Papua New Guinea ini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu, di mana penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka berasal dari Afrika yang telah hadir sejak 5.000 tahun hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan di Australia. Nah, pertanian yang dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua ini sekitar 7.000 sebelum Masehi membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli dunia. Nah, jika dilihat dari hal ini bahwa adanya orang barat hanya mengetahui sedikit pulau ini pada abad 19, meskipun para saudagar ini Asia Tenggara yang mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun untuk mengoleksi bulu dan rambut cendrawasih. Dengan itu adanya dunia satu, wilayah itu yang dimana diduduki oleh Australia yang telah mulai memerintah New Guinea Britania dalam bagian selatan dengan mengembalikan adanya nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Nah, setelah adanya Perang Dunia I ini memberi mandat Australia ini memberi mandat untuk memerintah bekas New Guinea Jerman
dan Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua ini juga dianggap sebagai wilayah eksternal persemakmuran Australia, meskipun secara hukumnya ini masih milik Britania. Dengan sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara ini pasca kemerdekaan pada tahun 1975. Dengan perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea ini memiliki pemerintahan yang sepenuhnya terpisah, dan dengan adanya keduanya ini dikendalikan oleh Australia. Lalu ada bentang alam. Nah, bentang alam di Papua ini seluas 46.840 km persegi, di mana Papua ini negara terluas ke-54 di dunia. Papua Nugini ini sebagian besar bergunung-gunung, di mana adanya puncak tertingginya itu Gunung Wilhelm setinggi 4.509 meter di bawah permukaan laut. Dan sebagian besarnya ini ditutupi hutan hujan tropis, seperti halnya juga wilayah lahan basah yang sangat luas di sekitaran sungai Sepik dan Flay. Papua Nugini ini dikelilingi oleh terumbu karang yang turut memeliharanya. Nah, Papua Nugini ini dilihat dari segi fisiknya itu, negara ini terletak di cincin api Pasifik pada titik tumbukan beberapa lempeng tektonik. Terdapat sejumlah gunung berapi yang aktif dan ledakan gunungnya itu sangatlah sering. Dalam hal ini maka sering terjadinya gempa bumi yang cukup lazim. Terjadinya ini kadang disertai dengan tsunami. Dilihat dari daratannya pun, negara ini yaitu dari bagian Paro Timur atau Pulau Papua, di mana adanya kota-kota terbesar di Papua tersebut, dan diantaranya yaitu ibu kota Fort Moresby dan Lae. Pulau-pulau yang utamanya ini adalah Irlandia Baru, Britania Baru, dan Manus dan Bougainville. Lalu Papua Nugini ini sedikit dari kawasan yang dekat dengan Khatulistiwa yang mengalami hutan salju, maksudnya hujan salju, di mana ada titik-titik tertinggi yang di utamanya. Nah, dilihat dari ekologi Papua ini bagian dari zona ekologi Australasia yang meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Nah, dilihat dari secara geologinya ini, Papua perluasan utaranya dari lempeng Indo-Australia, di mana membentuk adanya bagian massa daratan tunggal, yaitu Australia-Papua, yang disebut Sahul atau Meganesia. Nah, pulau ini terhubung dengan ruas Australia oleh sebuah paparan benua yang dangkal melintasi Selat Torres, yang pada zaman lampau ini sebuah land bridge, yaitu khususnya pada zaman es ketika permukaan laut ini lebih rendah daripada zaman yang sekarang. Nah, secara geologinya pun Pulau Papua ini perluasan dari utara dari lempeng Indo-Australia membentuk sebagian massa daratan tunggal. Nah, di mana banyaknya pulau ini di wilayah Papua termasuk Britania Baru, Irlandia Baru, Bougainville, Kepulauan Admiralty, Kepulauan Trobriand, dan Kepulauan Louisiade. Dengan pernah adanya keterkaitan Pulau Papua ini pada saat itu kekurangan banyak mamalia tanah yang seperti burung yang tidak bisa terbang lazim yang ditemui oleh di Papua Australia. Nah, pada bagian Australia ini, Papua di benua kuno Gondwana yang sudah mulai terpisah-pisah menjadi benua lebih kecil pada zaman Kafur, yaitu 65 sampai 130 juta tahun lalu. Australia ini akhirnya terpisah dari Antartika pada kira-kiranya yaitu 45 juta tahun yang lalu. Semua daratan Australia ini adalah tempat bagi flora Antartika yang diturunkan dari flora Gondwana Selatan, yang termasuk dalam tumbuhannya itu Phodocarpus, yaitu Pinus aureuscaria, dan Nordfagus berdaun lebar. Familia tumbuhan ini masih lestari berada di Papua Nugini. Nah, dilihat dari kondisi fisik, letak, dan wilayah, secara geografis Papua ini terletak di bagian timur Pulau Papua. Secara astronomisnya ini terletak pada 1 derajat lintang selatan hingga 12 derajat lintang selatan dan 141 bujur timur hingga 157 derajat bujur timur. Nah, di mana
adanya batasan wilayah. Sebelah utara Samudra Pasifik, sebelah timur yaitu Samudra Pasifik, sebelah selatannya itu Laut Coral dan Laut Torres, hingga ada sebelah barat yaitu Provinsi Papua. Nah, dilihat dari kondisi fisiknya ini, Papua Nugini memiliki beberapa gunung berapi karena terletak dari sepanjang cincin api Pasifik. Letusan gunung api ini jarang terjadi karena daerah tersebut rentan terhadap gempa bumi dan tsunami. Karena dengan hal itu, maka dilihat dari titik paling timur adalah Olava Bougainville dan titik paling baratnya itu Bufakaka di sepanjang fly batas sungai dengan Indonesia atau Mabudawan, berada di 140 derajat 54 menit bujur timur. Nah, lalu adapun Papua Nugini memiliki beberapa gunung berapi di sepanjang cincin api yang letusan ini jarang terjadi karena daerah tersebut rentan terhadap gempa dan tsunami. Nah, dengan hal ini mungkin sering kali disebabkan adanya deforestasi di hutan-hutan besar. Daerah pegunungan di Papua ini merupakan daerah yang paling rawan longsor yang menyebabkan kerusakan pulau lepas pantai termasuk Kepulauan Admiralty, di mana pulau ini sangat kecil berhutan sehingga terbesar adalah Manus di beberapa utaranya yaitu New Guinea. Ini memiliki tumbuhan hewan yang berada di pulau utama hutan alam yang dibukakan dalam pertanian. Dengan dilihat dari segi fisiknya, adanya gangguan vulkanik ini sering terjadi menyebabkan gempa bumi yang hebat yang pada akhirnya juga menimbulkan tsunami. Tetapi Papua Nugini ini menjadi salah satu rawan longsor yang sering terjadi. Nah, lalu ada kondisi sosial. Dilihat dari demografinya, Papua Nugini ini salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini, sebagian besar diantaranya dikenal sebagai orang Papua yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil sangat banyak karena berhubungan dengan dunia luar, serta termasuk sebagai bangsa Austronesia. Nenek moyangnya ini telah tiba di kawasan itu kurang dari 4.000 tahun yang lalu. Dan jika dilihat dari beberapa orang dari bagian lain ini menetap di Papua termasuk Cina, lalu Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Nah, dilihat juga pada ambang kemerdekaan Papua ini pada tahun 1975 ada 40.000 ekspatriat yang dimana di dalamnya yaitu Australia dan Cina di Papua Nugini. Lalu ada agama di Papua Nugini ini, agama minoritas meliputi Bahai di mana 15 orang atau 0,3%, sedangkan umat Islam Syiah berjumlah kira-kira 1.000 sampai 2.000 orang atau 0,03%, sedangkan Islam Sunni berjumlah kira-kira 800 sampai 1.000 orang atau 0,02%, di mana beragama Islam ini baik Sunni maupun Syiah biasanya pengungsi Islam ini dari Afrika dan Asia Tenggara, tetapi bukan orang Papua itu sendiri. Agama Kristen dan kelompok agama non-Kristen ini cukup aktif beribadah di negara ini. Dilihat dari Dewan Gereja menyatakan bahwa baik penyebar agama Kristen, Islam maupun Konghucu adalah aktif, maka kegiatan penyebaran agama dari luar negeri pun umumnya sangat tinggi. Nah, adapun ekonomi yang berada di negara Papua, di mana terdapat sumber daya mineral. Pada tahun 1999, adanya produksi mineral menyumbang 26,3% dari produk domestik bruto. Pendapatan ini pemerintah dan adanya penghasil mineral devisa ini, tambang, tembaga, dan emas saat ini diproduksi di Porgera, Oktedi, Misima, Lihir, Simberi, dan Hidden Valley. Nah, dilihat dari hal ini bahwa muncul kembali dengan pemerintahan otonomi Bougainville dan pemerintah nasional Papua Nugini yang menyatakan minatnya untuk memulai kembali operasi penambangan di daerah tersebut. Lalu ada pertanian kayu dan ikan.
pertanian kayu dan ikan ini, adanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang bagian besar angkatan kerja Papua New Guinea. Pertanian ini menyumbang 25% dari PDB yang mendukung lebih dari 80% populasi. Sebagian besar pertanian bersifat subsisten, sedangkan tanaman komersial diekspor. Nah, bahwa jika dilihat dari nilainya, ada kopi, minyak, kakao, kopra, teh karet, dan gula menjadi industri kayu yang tidak aktif pada tahun 1998 karena dilihat dari harga dunia yang sangat rendah, tetapi menjadi pulih kembali pada tahun 1999. Sekitar 40% negara ini ditutupi dengan pohon-pohon kayu, dengan industri perkayuan dalam negeri berkembang lambat. Ekspornya pun tentunya ikan sangat dibatasi, terutama pada udang, meskipun kapal penangkap ikan dari negara lain menangkap tuna di perairan Papua Nugini dengan izin. Lalu ada industri di sini secara umum perekonomian Papua Nugini sangat bergantung pada impor barang manufaktur. Sektor industrinya tidak termasuk pertambangan, hanya menyumbang 9% dari PDB dan menyumbang sedikit untuk diekspor. Nah, industri ini sangat kecil, memproduksi bir, sabun, produk beton, pakaian, produk kertas, korek api, es krim, daging kaleng, jus buah, furnitur. Nah, dilihat dari hasil itu, pasar domestik yang kecil ini upah yang relatif tinggi dan biaya transportasinya pun tinggi menjadi kendala dalam pengembangan industri. Lalu ada flora dan fauna. Nah, flora di sini yaitu ada Abel Moscus manihot. Nah, di mana yaitu daun gedi yang disebut lagi kuai, umumnya mulai dari Talaud yang berada di utara hingga ke Bolaang, Mongondo di selatan, di mana pengolahan hal ini masih tergantung selera masing-masing dan permintaannya. Bisa juga dimasak dengan santan ataupun cuma direbus saja seperti tambahan untuk bumbu khas lainnya. Nah, adapun sagu Metroxylon sagurot. Nah, sagu ini sangat cocok sebagai bahan pangan karena memiliki kandungan karbohidrat yang terdapat pada pati sagu serta kalori yang cukup tinggi. Secara sempurna proses terjadinya biologi ini yaitu hanya saripati sagu yang dapat dimanfaatkan beberapa saja, dan dalam hal ini dapat menjadikan pelepas sebagai dinding ataupun pagar ternak. Bahkan limbahnya pun bisa dijadikan sebagai biopestisida maupun kompos. Daunnya pun bisa digunakan masyarakat sebagai atap rumah rumbia. Seiring dalam perkembangannya zaman, beberapa kegunaan utama sagu ini mulai menghilang. Atap rumbia ini berganti dengan seng, dindingnya pun diganti dengan pagar kawat ataupun besi. Potensi sagu ini sebagai sumber bahan pangan dan bahan industri telah disadari sejak tahun 1970-an. Namun sampai saat sekarang pengembangannya pun masih menjadi pengembangan tanaman sagu yang berada di Indonesia masih jalan di tempat. Dengan ada sagu ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai hasil tepung untuk kebutuhan lokal pangan dan komoditi ekspor. Lalu ada flora. Flora di sini yaitu kanguru pohon. Kanguru pohon ini terancam. Mereka hidupnya ini di pegunungan yang ada di semenanjung Huon. Manusia ini tentunya sangat memburu kebutuhan makan ataupun mengincar bulunya sebagai bahan dekorasi tradisional. Lalu ada Echidna moncong panjang timur. Nah, di mana fauna ini sangat kritis, hampir punah. Memang langka dan sulit dipahami. Pasalnya mereka lebih senang hidup di daerah yang belum banyak disentuh manusia. Adapun paruhnya pun panjang, sering digunakan untuk mencari cacing serta invertebrata. Nah, lalu dilihat dari indikator kuantitatif. Indikator kuantitatif ini Papua Nugini dilihat dari indeksnya itu 0,5550 dengan menempati ranking 155. Dilihat dari indikator pendapatan per kapitanya pun negara maju 27.790, negara berkembang 4.290, lalu Papua Nugini 422.
dilihat dari pertumbuhan penduduknya yaitu 0,1%, negara berkembang yaitu 1,5%, dan Papua Nugini 2,0%. Nah, dilihat dari angka kematian bayinya. Ini negara maju 6, negara berkembang 57, negara Papua Nugini 45, dan usia harapan hidupnya pun 77 di negara maju, negara berkembang 65, di negara Papua Nugini 64,1. Lalu ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif ini dilihat dari etos kerja dan pola pikir. Di Papua Nugini sangat rendah. Tingkat pendidikannya pun sangat rendah karena dilihat dari fasilitas pemerintahannya pun sangat kurang. Dengan itu dilihat dari segi pendidikan tentunya kebanyakan melek, buta huruf. Lalu ada mata pencaharian. Mata pencaharian di Papua ini sebagian besarnya sektor agraris, di mana ada pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan. Lalu tingkat kesehatan sangat rendah karena dilihat dari data bahwa tingkat kesehatan di Papua ini sangat rendah karena dilihat dari penyakit yang pernah terjadi, yaitu antara lain malaria, di mana malaria ini penyakit yang disebabkan kematian ke-27 di Papua Nugini. Kasus kemungkinannya pun sangat terjadi, yaitu dengan lainnya menular tuberkulosis, penyakit diare, dan penyakit pernapasan akut yang merupakan masalah besar. Lalu ada HIV atau AIDS. Nah, memiliki insiden HIV/AIDS ini tertinggi di kawasan Pasifik, di mana merupakan negara ini keempat dari kawasan Asia Pasifik yang memenuhi kriteria untuk epidemi HIV. Kurangnya kesadaran HIV/AIDS merupakan masalah utama, terutama di daerah pedesaan. Lalu ada penyakit polio. Polio ini, poliomyelitis, memiliki 10 kasus terkonfirmasi dari Provinsi Merobe. Sebelumnya sih tidak ada kasus yang terkonfirmasi, akan tetapi pada saat itu tahun 2000 ketika Badan Kesehatan Dunia menyatakan Papua Nugini bebas dari polio. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan mempelajari mengenai negara yang ada di Oseania ya. Untuk yang pertama di sini ada negara Tonga sendiri, beribu kota Nuku'alofa. Nama resminya Kingdom of Tonga. Bahasa resminya Tonga dan Inggris. Nah, dapat dilihat bendera dan lambangnya sendiri ya. Memiliki luas wilayah 748 km persegi. Nah, ini kondisi geografis Tonga yang mayoritas itu merupakan pulau-pulau ya. Memiliki 177 pulau dengan luas keseluruhan pulau mencapai 750 km persegi. Nah, iklim di Tonga sendiri termasuk iklim tropis yang dipengaruhi dari wilayah Asia Tenggara. Flora dan fauna. Nah, untuk flora dan fauna sendiri dilihat dari gambar, terdapat beberapa hewan yang hampir hanya ditemukan di wilayah Oseania tersebut. Nah, untuk dilihat ada kelelawar dan juga burung grey. Sosial dan budaya di negara Tonga, etnisnya hampir 70% tinggal di pulau utama, yaitu wilayah Tonga Tapu. Agama mayoritas gereja Metodis, gereja Mormon, dan gereja Roma. Ini pariwisata. Dapat dilihat wisatanya perairan laut, dan di sini kebudayaan yang dilakukan di dalam gua. Nah, ini dilihat dari gambar sumber daya alam, yaitu berupa ikan-ikan dan hasil tangkapan laut lainnya. Selain itu juga pariwisata. Human Development Index atau indeks pembangunan manusia berada di rank 104. Nah, ini indikator kuantitatif. Kemudian Kepulauan Pitcairn dengan ibu kota Adamstown
Kepala negaranya berupa gubernur komisaris. Nah, ini merupakan negara Commonwealth dari Inggris ya. Ini kondisi geografis Pitcairn, kondisi ekonomi Pitcairn sendiri merupakan dengan pemasukan utamanya itu dari pariwisata dan juga dari tanaman pertanian yang ditanam oleh penduduknya. Sosial budaya ini masyarakat Kepulauan Pitcairn sendiri. Nah, selanjutnya ada negara Polinesia Prancis ya. Ibu kotanya Papeete dengan kepala negara yaitu presiden, bahasa resminya Prancis dan Tahiti. Ini kondisi geografis merupakan pulau-pulau yang merupakan tonjolan punggung bawah laut paralel yang membujur dari barat laut ke tenggara. Ini iklimnya hangat dan lembab. Nah, Polinesia Prancis berada di zona trade wind. Flora dan fauna yang ada di Polinesia Prancis sangat terbatas jika dilihat dari flora dan faunanya, karena hampir mirip seperti terisolasi. Ini sosial budayanya yang terlihat pada gambar merupakan foto perempuan Tahiti yang berada di pantai. Sosial ekonominya di sini yang utama dari pariwisata dan juga menghasilkan produk untuk diekspor. Ini indikator kuantitatif. Cook Island, negara berikutnya, Cook Island yang beribu kotakan Avarua, merupakan Commonwealth dari Inggris juga. Kepala negaranya perwakilan ratu. Nah, ini kondisi geografis. Iklim Kepulauan Cook sendiri beriklim tropis dengan modernisasi oleh angin pasat, mirip dengan iklim Hawaii. Sosial budaya. Nah, ini bahasa resminya yaitu bahasa Inggris dan Maori, dan kebanyakan orang berbicara keduanya. Agamanya Kristen mayoritas. Kemudian ini ekonomi dari sektor industri kecil, sektor jasa, produksi pertanian, dan juga fosfat yang hadir di lantai Laguna Manihiki. Indikator kualitatif, di sini pendidikan di Cook Island sendiri digratiskan dan wajib, yaitu 15 tahun, dengan kesehatan, layanan medis gratis tersedia di rumah sakit ataupun apotek milik pemerintah. Ini indikator kuantitatif dengan pendapatan per kapita 13.500 dan data yang lainnya tidak diketahui. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.